Halo pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam program IDX Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX Session Closing selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati tarif resiprokal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan Indonesia terkena tarif 19% atau turun jauh dari ketetapan awal yakni 32%. Sebagai timbal balik, Indonesia wajib membeli produk energi dari Amerika senilai 244 triliun rupiah. Kesepakatan dagang komprehensif dituangkan dalam patok tarif impor Indonesia sebesar 19%, lebih rendah dari keputusan 32%. Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang di mana Amerika Serikat tidak akan membayar tarif apapun dan Amerika juga akan memiliki akses penuh ke Indonesia. Selain itu, dalam unggahannya di media sosial, Trump juga mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli 50 jet Boeing serta komitmen membeli energi Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Ekonomi global yang penuh dinamika tak menyurutkan langkah emiten pelayaran dan logistik PT Samudra Indonesia Tbk. Adapun tahun 2025 menjadi periode penting bagi Samudra Indonesia untuk memperkuat bisnis intinya melalui serangkaian langkah strategis. Emiten pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR bersiap memperluas jaringan bisnisnya di tahun ini, baik melalui aksi akuisisi maupun ekspansi di dalam dan luar negeri. Fokus utamanya diarahkan ke sektor logistik, termasuk potensi pembelian saham perusahaan di negara-negara Asia Tenggara hingga Eropa. Emiten dengan kode saham SMDR ini melihat adanya potensi sinergi besar dengan lini usaha yang sudah ada, mengingat SMDR kini telah memiliki sekitar 130 entitas anak usaha yang bergerak di bidang pergudangan, transportasi darat hingga pelayaran. Meskipun target akuisisi diharapkan tercapai tahun ini, prosesnya membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Arah strategi akuisisi SMDR secara spesifik menyasar entitas bisnis yang masih berada dalam satu ekosistem logistik sehingga dapat memperkuat kapabilitas industri maritim nasional. Selain ekspansi domestik, SMDR juga mengincar pertumbuhan bisnis secara global yang didukung oleh kantor perwakilan mereka di 17 negara sebagian besar di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ekspansi ini, Samudra Indonesia telah menyiapkan belanja modal hingga 250 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Sementara itu, kondisi pasar saat ini cukup positif untuk Samudra Indonesia melakukan ekspansi, meskipun perusahaan tetap berhati-hati terhadap perubahan dinamika pasar yang cepat, terutama terkait faktor geopolitik dan kebijakan tarif global. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 Kemendikbudristek. Keempat tersangka bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara 1,98 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 di Kemendikbudristek era Menteri Nadiem Makarim. Keempat tersangka yakni Sri Wayuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran. Mulyatsa selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Juristan selaku Staf Khusus Nadiem, serta Ibrahim Arif, konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim, periode Maret hingga September 2020. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut keempat tersangka bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara 1,98 triliun rupiah. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 1 triliun 980 miliar rupiah terhadap keempat orang tersebut.
berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan. Melalui kajian tersebut dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome, yakni Chromebook. Padahal hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1000 unit Chromebook tidak efektif untuk sarana pembelajaran. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sebelumnya, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali diperiksa selama 9 jam di Kejaksaan Agung pada Selasa pagi. Nadiem sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Kejaksaan Agung sejak Selasa pagi. Usai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, Nadiem enggan berkomentar terkait saat ditanya awak media terkait materi pemeriksaan. Nadiem hanya menyampaikan terima kasih pada jaksa yang memberikannya kesempatan untuk menjelaskan kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Ini kali kedua Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem sudah pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus yang sama pada 23 Juni 2025. Saat itu, Nadiem menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.